Om Swastiastu, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Lohendra Kusuma Dewi, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Di video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1 terkait filosofis Ki Hajar Dewantara. Keyakinan tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu: pertama, murid harus mengikuti pembelajaran sesuai dengan target dan tuntutan kurikulum. 2. Keberhasilan murid dalam belajar tergantung dari kemauannya sendiri dan guru hanya mendampingi selama proses pembelajaran berlangsung. 3. Pembelajaran yang berpusat pada guru atau bottom up lebih efektif karena guru dapat memaksimalkan waktu guna menyelesaikan materi pelajaran sesuai dengan silabus atau alur tujuan pembelajaran. 4. Murid diibaratkan sebagai kertas kosong yang bisa diisi sesuai dengan kehendak guru, dan guru tidak perlu membuat konten pembelajaran yang berbeda untuk semua siswa, karena semua siswa dianggap memiliki karakteristik dan gaya belajar yang sama. Dan yang terakhir, kondisi sosial dan geografis tidaklah mempengaruhi dalam proses pemahaman konten pembelajaran yang diberikan kepada murid. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, perlu memberikan ruang kemerdekaan bagi siswa. Jadi di sini saya sadar dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas belum sepenuhnya memberikan ruang kemerdekaan bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Siswa saya anggap memiliki kesiapan yang sama dalam mengikuti pembelajaran, padahal sebenarnya siswa memiliki karakteristik yang beragam. Yang kedua, mendidik murid harus disesuaikan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di sini setiap anak memiliki kodratnya masing-masing yang sudah digariskan walaupun masih samar. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing, menuntun, dan menjadi instruktur agar murid kita merdeka sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ketiga, pendidikan akhlak dan budi pekerti penting untuk ditanamkan kepada siswa. Jadi di sini penting bagi kita sebagai seorang pendidik untuk memberikan pendidikan akhlak atau budi pekerti. Walaupun di rumah peran itu dilakukan oleh orang tua, namun peran guru juga sangat diperlukan ketika anak berada di sekolah dan juga disertai dengan peran masyarakat di lingkungan sekitar untuk mendidik dan menjadikan teladan atau panutan dalam melakukan sikap-sikap terpuji, sehingga anak-anak kita memiliki sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan kebinekaan global yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keempat, guru harus melibatkan murid dalam menentukan arah pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba kepada murid. Kelima, melatih keterampilan. Keterampilan murid perlu dilatih dengan pembiasaan, akan tetapi harus sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Yang dapat segera saya terapkan, lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya yang pertama, menerapkan merdeka belajar di kelas. Jadi di sini memberikan kebebasan kepada murid untuk berinovasi dan melakukan kegiatan pembelajaran yang mandiri dan kreatif sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kedua, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Di sini peran saya sebagai pendidik dapat memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Artinya, sebagai pendidik kita harus mampu menuntun dan menerapkan metode belajar yang bervariasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid. 3. Pembelajaran berpusat pada murid.
Artinya melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center, sehingga peran siswa lebih dominan dalam pembelajaran dibandingkan dengan guru. 4. Merencanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, misalnya dengan bermain, bernyanyi, atau membuat video pembelajaran yang inovatif sehingga bisa di-share ke siswa. 5. Sosiokultural, artinya melaksanakan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat yang dituangkan dalam konten pembelajaran. Jadi, yang bisa saya simpulkan terkait koneksi antar materi dari modul 1.1, yaitu sebagai pendidik, guru tidak hanya berkewajiban memberikan pengetahuan dan keterampilan, namun juga harus mampu menjadi teladan, membangkitkan semangat, dan mendorong siswa untuk bergerak maju sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian yang bisa saya paparkan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat. CGP Angkatan 7, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya tutup dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi, 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 Om.